sekitar tahun 2012 gitu, 2010 itu kita sebenarnya masih kuliah gitu, menjelang tugas akhir kuliah lah gitu. Saya dan teman-teman itu suka bikin film pendek, tapi juga di saat yang sama rasanya kita butuh semacam nama lah gitu untuk komunitas kita lah gitu awalnya. Belum ada kepikiran sampai bikin rumah produksi yang serius gitu. Terus suatu hari kita bikin musik videonya teman lah gitu, dari musiknya teman. Habis bikin musik, terus kita ayo deh bikin musik videonya sama-sama gitu. Tapi kita belum punya nama komunitasnya lah gitu. Di saat yang sama itu teman baru saja bikin lagu judulnya Sedikit ke Timur, lagunya Melis Matis. Lagu ini bercerita tentang kegelisahan seseorang yang sendu dan berupaya untuk membangkitkan gerakan atau katakanlah gerakan kesenian dari Indonesia Timur gitu, khususnya di Makassar. Dan sejalan dengan cita-cita kita untuk menjadikan ini rumah produksi yang lebih serius, kita mau bikin film yang temanya ketimuran gitu. Gimana kalau namanya Timur Pictures? Sejauh ini modelnya pertemanan sih. Jadi kayak kita tuh menganggap selalu setiap kita bikin film, mengajak teman-teman gitu, meng-hire kru ataupun pemain, itu selalu dengan pendekatan-pendekatan yang sangat kekeluargaan. Jadi kita syutingnya fun, betul-betul terbuka gitu. Sering saat kita bikin itu betul-betul bisa menggali cerita, bahkan menyesuaikan dengan kondisi pertemanan kita lah gitu. Itu sih cara kami di Timur Pictures bekerja dengan teman-teman kru, cenderung lebih ke keluargaan dan membawa suasana kerja itu suasana yang menyenangkan gitu. Tentu ada situasi-situasi di mana kita mesti betul-betul serius, atau situasi-situasi yang katakanlah ada masalah gitu, bagaimana dipecahkan dengan cara yang sangat kekeluargaan lah gitu. Kalau production house film cenderung ya, kalau yang dipelajari di perkuliahan biasanya itu dari praproduksi, 3 tahapan itulah gitu. Praproduksi, produksi, kemudian pasca produksi atau post production. Di pra ya mengembangkan skenario, kemudian hunting lokasi, persiapan lah gitu. Nyari pemain, kemudian latihan dengan pemain, baca naskah, latihan gitu. Kemudian hunting lokasi, nanti adegannya kayak gimana di lokasi ini, sampai bikin storyboard atau photoboard lah gitu istilahnya sekarang. Jadi di foto nih adegannya akan ada di sini, kameranya dari sini, semuanya lah gitu yang sifatnya persiapan sehingga diproduksi nanti semuanya bisa berjalan lancar. Itu praproduksi. Kemudian produksi ya proses syuting, cenderung secara durasi produksi jauh lebih singkat daripada pra dan juga post produksi gitu. Syuting yang ya biasanya sejauh ini kita menghabiskan waktu 20-30 hari lah gitu selama ini bikin film cerita panjang. Kemudian post produksi juga makan waktu yang cukup panjang. Yang pertama proses editing ada di situ, menyusun gambar sesuai dengan skenario dulu awalnya, atau istilahnya rough cut lah gitu, editing draft 1. Kemudian setelah editing rough cut, kemudian masuk di online post production. Online post production itu ada color grading, mewarnai filmnya gitu sesuai dengan mood cerita. Kemudian ada namanya audio post gitu. Sound post ini juga biasa dikerjakan di studio yang berbeda gitu. Jadi setelah editing, kemudian semua tim merasa ini sudah lock gitu gambarnya, susunannya kadang-kadang berubah di proses editing, ada beberapa draft lah gitu. Di lock, kemudian oke, kita sepakat ya ini susunannya kayak gini nih filmnya. Habis itu kemudian masuk ke post. Nah di post itu di online post itu ada color grading, kemudian sound post. Nah biasanya dikerjakan di studio yang berbeda secara paralel lah gitu. Jadi kayak di studio post online gambar gitu di color grading, di studio post audio di mixing lah gitu. Biasa ada proses volley, jadi nambahin suara-suara untuk mendukung atmosfer ceritanya, atmosfer scene-nya gitu. Kayak
Bisa nambahin suara kaki lah, kalau film horor nambahin suara-suara yang bisa bikin suasana jadi lebih mencekam mungkin gitu. Nah, kalau setelah proses ini selesai, barulah film di delivery gitu. Di deliver kemana ya? Tergantung tujuan awal bikin filmnya, mau ke bioskop kah, atau mau ke online mungkin, OTT, atau di YouTube mungkin, kayak gitu. Baru di delivery setelah itu. Tantangan akses, ya katakanlah akses untuk membawa atau mendistribusikan film gitu. Itu cukup berat karena tentu secara nilai investasi jauh berbeda dengan film-film dari rumah produksi mayor di Jakarta gitu. Itu juga salah satu tantangan yang berat untuk membawa film kita, mendistribusikan film kita gitu. Kemudian akses, katakanlah peralatannya lah. Peralatan film di Makassar cukup lengkap, tapi kadang kalau kita mau bikin adegan tertentu atau mau mencapai production value tertentu, kita harus merental alat dari katakanlah dari Jakarta gitu. Karena di sana cukup lengkap, dan untuk merental ini biayanya bukan cuma biaya rental alat gitu, kayak kita mesti mendatangkan kamera guardnya, kemudian perjalanannya, pengiriman barangnya, dan itu semua cukup bikin deg-degan karena yang mengkhawatirkan adalah proses pengirimannya. Jangan sampai ada sesuatu di jalan dan kita harus, aduh kayaknya biaya produksi akan terganggu lagi kalau ada apa-apa di jalan lah gitu. Itu sih, karena membuat film dengan syuting yang cukup padat itu memastikan semuanya terambil dengan baik. Kalau tidak, ya untuk memastikan alat ini bisa terus tinggal dan dipakai syuting sampai betul selesai. Nah, di situ tuh bagian yang repotnya. Kadang-kadang butuh bekerja dengan aktor yang lebih profesional, dan di Makassar ada cukup banyak gitu. Tapi tentu tidak sevariatif aktor-aktor dari luar lah gitu. Untuk mendatangkan ini tentu juga butuh nilai produksi yang cukup besar gitu dan mempengaruhi. Mendistribusikan film ini juga bagian yang sangat berat karena membawa film kita untuk bisa menyentuh penonton lebih universal di Indonesia itu butuh perjuangan besar, karena film Indonesia yang antri itu ada ratusan untuk mau masuk ke bioskop. Tentu bioskop akan memilih PH tertentu atau film tertentu yang akan masuk dalam program penayangannya mereka gitu. Di Indonesia kalau nggak salah ada 400 film ngantri. Coba bayangkan ada 400 film yang ngantri, sementara setahun tuh cuma ada 365 hari. Setiap hari saja ada satu film masuk, itu sudah cukup. Itu sebenarnya masih belum cukup ya gitu untuk bisa menayangkan 400 film ini dalam satu tahun gitu. Sementara film Indonesia masuk setiap hari Kamis, jadi film Indonesia bisa masuk itu sekali seminggu gitu, setiap hari Kamis. Dan pertempuran di bioskop itu bagaimana membuat film kita bisa bertahan itu juga cukup sulit, karena setiap minggu ada film masuk. Untuk membuat film kita bertahan dari Kamis ini sampai Kamis berikutnya itu adalah butuh upaya atau effort yang besar sekali, karena film baru masuk, mereka juga tentu promo jor-joran sebelumnya, sementara film kita mungkin baru bisa rame, belum tentu harus rame di hari Kamis pertama, bisa jadi di hari Sabtu baru mulai rame, atau di hari Senin mungkin baru mulai ramai. Ya boleh dibilang semua film punya kesan masing-masing tersendiri gitu, tapi sejauh ini yang paling berkesan itu mungkin film yang tayang barusan, Mapaci. Kenapa ini berkesan? Ini film yang kita syuting paling panjang gitu dari antara yang lain. Film ini kita syuting total kalau nggak salah 31 hari gitu. Itu syuting days di luar waktu libur. Jadi kan kadang-kadang tuh tiap 7 hari ada libur gitu. Tiap seminggu atau 10 hari ada libur. Nah, ini betul-betul syuting selama 31 hari dan sangat intim hubungan kekeluargaan dengan kru, dengan pemain lah gitu. Syutingnya alhamdulillah sehat gitu. Kita syuting pagi sampai ya kira-kira sampai jam 10. Mentok-mentok sampai jam 12 malam. Walaupun ada beberapa adegan yang mau tidak mau karena tempatnya harus selesai di hari itu juga, jadi kita syuting sampai jam 2 malam. Tapi sejauh ini saya rasa Mapaci adalah film yang bikinnya itu masih sangat membekas sampai sekarang, karena hubungan di film lain pun terjadi sebenarnya, tapi karena ini mungkin durasi syuting yang sangat panjang dan juga persiapan dan post produksi juga yang sangat panjang gitu. Kita butuh butuh betul-betul
mematangkan film ini sampai akhirnya bisa selesai gitu. Ya, kami berharap sebenarnya Timur Pictures masih terus membawa cita-cita sesuai dengan namanya Timur Pictures gitu. Kami berharap bisa selalu membuat cerita-cerita, membawa cerita dari Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi lah gitu. Karena kalau bukan kita yang membawa, siapa lagi gitu. Tentu seperti yang saya bilang tadi, tidak selalu cerita tentang yang harus baju bodoh lah gitu, atau selalu harus ada pagendrang gitu. Cerita-cerita ini cerita yang memang mungkin cuma bisa didapat di Indonesia Timur gitu. Ada cerita-cerita tentang bagaimana mungkin orang dari pulau tertentu di daerah Pangkep atau dari pulau-pulau di Makassar yang datang ke Makassar. Cerita-cerita yang memang mungkin cuma bisa kita temukan di sini gitu. Dan harapannya film ini bisa dibuat dengan lebih universal dan bisa diterima oleh audiens global lah gitu. Itu cita-citanya. Yang pertama butuh support kayaknya ya. Entah itu dari siniasnya kah gitu. Sinias-sinias yang mungkin sudah mulai berkembang lebih awal. Butuh support dari pemerintah dan orang-orang sekitar tentu saja. Dulu tuh orang bercita-cita jadi filmmaker di Makassar kayak mimpi lah gitu. Sempat teman saya ada waktu itu kena sakit asam lambung lah gitu. Dia bahkan dibawa sampai ke dokter dan ditanya, kerjanya apa dek? Kerjanya bikin film. Dia merasa kayak si dokter kayak nggak percaya sama temanku ini, jadi dibawalah dia ke dokter penyakit jiwa lah gitu. Jadi kayak waktu zaman itu bikin film di Makassar itu kayak orang nggak percaya gitu ada cita-cita bikin film di Makassar gitu. Saya pikir ini perlu disupport lah gitu, support dari bahkan dari keluarga gitu. Dan untuk filmmakernya tentu saja jangan berharap bikin film pertama langsung wow gitu. Bikin dulu banyak kesalahan, bikin portofolio sebanyak-banyaknya sehingga orang bisa percaya kalau kita tuh bisa bikin film.